Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dikaruniakan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Tajul Arus. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada kita semua. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang hakikat su'ul khotimah. Kita sering mendengar kata su'ul khotimah, dan kita sering berdoa atau mendoakan orang lain semoga husnul khotimah. Tapi ketika kita mendoakan atau berdoa untuk diri kita sendiri, semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, kita perlu juga tahu kebalikan daripada husnul khotimah, yaitu su'ul khotimah. Kenapa kita perlu tahu? Agar kita bisa menghindari. Kalau kita mencari husnul khotimah, tetapi kita tidak faham su'ul khotimah, sehingga kita melakukan hal-hal yang bisa membawa kita kepada su'ul khotimah, ya kan? Jadi perlu sekali kita mengetahui apa itu su'ul khotimah, di samping kita mengetahui apa itu husnul khotimah. Ibnu Athaillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi darini amin. Yaqulu Ibnu Athaillah wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khotimah. Yang paling kita hindari, yang paling kita takuti adalah su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Yaitu kita dalam akhir hayat kita itu dalam keadaan tidak baik. Ya, dalam keadaan tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Kita sudah tiap hari ibadah, kita sudah berbuat baik tiap hari. Tiba-tiba menjelang ajal justru kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya terjadilah su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah hindarkan kita semua untuk su'ul khotimah, dan Allah karuniai kita semua husnul khotimah. Bisababi itfa'i jamratil iman bisawadil isyan. Jadi sebab-sebab orang, bukan kita. Sebab-sebab orang bisa su'ul khotimah itu apa? Itfa'i jamratil iman adalah padamnya bara iman. Iman kita sudah tidak memancar lagi, tidak membara lagi. Redup. Kenapa redup? Kenapa iman kita bisa redup? Bisawadil isyan. Karena hitamnya dosa. Hitamnya maksiat. Karena kemaksiatan. Ya, bisawadil isyan. Jadi kemaksiatan itu bisa meredupkan atau memadamkan bara api iman.
Wa hiya adzanbu ala dzanbin. Dosa di atas dosa. Artinya perbuatan dosa yang dilakukan berulang-ulang, terus-menerus. Hatta yaswadda al-qalbu min ghairi taubatin. Ya, dulu kita sudah bahas tentang bahwa hati kita ini bisa hitam karena perbuatan dosa. Yang diibaratkan, saya ulangi lagi, diibaratkan seperti panci atau penggorengan yang tadinya baru putih, setelah kita buat masak menjadi hitam. Kalau setiap habis masak kita bersihkan, kita pakai masak lagi, kita bersihkan lagi, akan putih terus. Tetapi kalau sebulan kita pakai, tidak kita bersihkan, kemudian kita bersihkan, itu sudah berkarat, sudah hitamnya sudah melekat dan akan kesulitan. Demikian juga dosa. Kalau kita tidak segera bertaubat, itu bisa membuat hati kita hitam. Nah, hati yang hitam karena kebanyakan dosa itu, dia bisa memadamkan bara iman. Iman kita bisa lemah, bahkan tidak ada, padam. Su'ul khatimah ini satu hal yang membahayakan. Li'anna bihi yakhtimu lil insan amaluhu. Li'anna bihi yukhtamu al insanu amaluhu inda mautihi. Karena su'ul khatimah ini yang menutup semua amal kebaikan kita, ya, di saat kita menemui ajal. Wa huwa al-unwan alladhi yantaqilu bihi al-'abdu minad dunya ilal akhirah. Ini alamat. Su'ul khatimah itu adalah alamat yang menandakan bagaimana ketika kita itu berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Wal farqu kabirun wa syasyi'un baina man yantaqilu min hadhihi dunya bi amalin salih wa baina man yantaqilu bi amalin sayyi'. Ada perbedaan besar sekali, ya, sangat luas sekali antara orang yang berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, ya, dengan amal saleh, dan orang-orang yang berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat ini dengan amal sayyi'. Kebalikan dari amal saleh adalah amal sayyi' atau amal su'. Nah, sekarang dikatakan inna su'al khatimah natijatun litasarrufatin wal af'ali allati kana al-qalbul masghulan biha fi hadhil hayah. Bahwa peristiwa su'ul khatimah itu adalah hasil daripada perbuatan-perbuatan kita allati kana al-qalbu masghulan, di mana hati kita ini disibukkan. Ya, hati kita ini sibuk dengan urusan dunia, sehingga menghalangi kita untuk beribadah, untuk berzikir, untuk berbuat baik. Ya. Faman ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang menyukai sesuatu, itulah yang akan selalu diingat dan disebut. Ada pepatah Arab mengatakan, man kasura dzikruhu kasura hubbuhu.
Barang siapa yang sering menyebut sesuatu itu, biasanya itulah yang dia sukai. Kita sering menyebut kebaikan istri kita, kebaikan suami, kebaikan anak-anak. Karena kita suka, kita sebut. Apa sesuatu yang sering kita sebut ketika kita berbicara, di mana bicara kita sebut, di mana kita bicara kita sebut, itu menandakan bahwa kita suka. Kan? Nah, di sini dikatakan faman ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang menyukai sesuatu pasti akan sering disebut, diingat. Wa yastamiru hadza dzikr li sa'atil mauti. Kemudian ingat dan penyebutan ini terus hingga saat kita meninggal. Kalau kita suka berzikir, ya, ketika kita sakaratul maut insya Allah juga kita berzikir, ya, menyebut la ilaha illallah, subhanallah, mudah. Tetapi kalau hati kita sehari-harinya itu mengumpat, mencela orang, maka ketika kita sakaratul maut itu pula yang terlintas di otak kita. Bahkan sampai ketika seseorang ingatannya hilang, itu apa yang biasa dia lakukan ketika sehat, itu yang dia akan sebut. Kita pasti pernah melihat orang gila tapi bisa menyebut apa saja yang biasa dia lakukan ketika dia masih sehat. Ada orang gila tetapi hafalan Qur'annya lancar karena dulu dia hafiz Qur'an. Ada orang gila mengumpat-ngumpat di jalanan karena ketika sehat dia biasa mengumpat. Sampai sedemikian pengaruh kebiasaan kita sehari-hari terhadap ingatan kita. Demikian juga ketika kita sakaratul maut. Kalau kita biasa berbuat baik, kita biasa ibadah, kita biasa mengatakan hal-hal baik, itu yang terlintas. Dengan mudah kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita, ya mohon maaf misalnya dalam pergaulan sehari-hari kita biasa mengumpat, mencaci orang lain, marah-marah bukan memaafkan, itu pula yang akan mudah, yang akan masuk ke ingatan kita. Wa yastamirru hadza dzikri li sa'atil mauti fatara al-abdu fi sakaratil mauti yaghlibu alaihi ma kana mazghulan bih. Nah, ini tadi saya sudah terangkan, yang biasa kita lakukan itulah yang akan menguasai pemikiran kita, pikiran kita ketika sakaratul maut. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu membagi su'ul khatimah menjadi dua. Yang pertama wahya al-a'zam minal ukhra. Yang satu ini besar sekali. Ya. Su'ul khatimah yang sangat berbahaya banget. Apa itu? Imma asyakku fil i'tiqad. Kita ragu dalam iman kita. Kita ini masih, walaupun kita mengatakan iman, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada malaikat, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar.
Tapi kita itu suka berpikir-pikir meragukan. Syak. Ini juga berbahaya. Berbahaya. Kalau kita sedang syak, kemudian malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, ini kita menjadi su'ul khotimah yang paling berbahaya. Karena su'ul khotimah yang karena keyakinan. Maka tidak usah kita itu kemudian meragukan, kita yakin, iman. Tidak usah sok filosofis. Ada syak. Itu harus segera lewat. Jangan kita lagi mengungkit-ungkit sehingga membuat kita syak. Kalau kita sedang syak kemudian lewat malaikat Israel ke kita dan kita sakaratul maut sedang syak, itu sangat berbahaya. Imma al-juhud li ni'amillah, ya, tadi bisa karena syak ya terhadap keimanan, syak kepada Allah, apakah benar Allah itu ada, misalnya kita syak, kita ragu, atau apakah benar Muhammad itu nabi. Kata orang-orang kafir, mereka tidak percaya. Jangan kita membuka peluang ini. Jangan kita buka peluang ini untuk berada di lintasan pikiran kita. Kita harus buang jauh-jauh. Wa imma al-juhud li ni'amillah. Tadi su'ul khotimah yang besar itu ya, bisa karena kita syak dalam keyakinan, atau kita juhud li ni'amillah, kita mengingkari kenikmatan Allah. Berarti kufur nikmat. Kufur nikmat. Ini juga termasuk yang paling berbahaya. Fatuqbadu ar-ruhu ala hali ghalabatil juhud aw syak. Ketika kita sedang tidak mensyukuri nikmat Allah itu, kita mengingkari nikmat Allah itu, kita bilang bahwa kekayaan yang kita punya itu adalah karena jerih payah kerja kita, karena upaya kita yang luar biasa. Kita lupa bahwa itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika demikian kemudian pas kita sedang sakaratul maut, maka kita termasuk naudzubillah summa naudzubillah min su'il khatimah. Kita termasuk su'il khatimah kalau demikian. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan termasuk sul khatimah, tapi kita mendatangkan husnul khatimah. Yang kedua apa? Wa amma saniyah wa hiya duna al-ula. Yang kedua itu lebih ringan daripada yang tadi. Yang tadi sangat berat. Kalau kita sul khatimah karena keyakinan, karena kufur nikmat, ini sangat berbahaya. Yang kedua ini ayyaghliba 'alal qalbi 'indal mauti hubbu amrin min umurid dunya wa syahwatin min syahwatiha. Su'ul khatimah ini kalau tadi misalnya masalah keyakinan kita bisa pegang ya. Tapi yang kedua ini meskipun lebih ringan nampaknya lebih mengancam kita. Lebih mengancam kita, yaitu apa? Ayyaghliba 'alal qalbi 'indal mauti hubbu amrin min umurid dunya. Kita terlalu mencintai dunia dan syahwat-syahwat dunia yang menguasai diri kita, menguasai hati kita. Fatuqbadu ar-ruhu fi tilkal hal. Ketika kita sedang sibuk mikirin dunia, khawatir mikirin dunia, malaikat Israel datang menghampiri kita. Ini kita, menurut Imam Al-Ghazali, ini kita su'ul khatimah. Karena seharusnya dunia ini tidak masuk ke hati. Kita punya kekayaan berapa, dunia ini cukup di tangan.
Jangan sampai masuk hati sehingga menghalangi kita untuk berzikir, menghalangi kita untuk beribadah. Kita mencari dunia itu luar biasa. Sampai kita tidak sempat sholat. Ya. Sholat subuh kita belum bangun karena semalam kita begadang. Sholat zuhur kita juga tidak sempat karena kita bekerja. Pekerjaan lagi banyak-banyaknya. Sholat asar kita di jalan. Sholat maghrib belum sampai rumah. Sholat isya capek. Gak ada yang kita lakukan. Kita punya alasan banyak. Semua itu alasan. Bahaya. Ya. Artinya yang kita pikirkan dunia, kita tidak memikirkan akhirat. Tidak memikirkan bagaimana beribadah. Bagaimana kita nanti di akhirat. Kalau yang demikian itu, fayakunu istighraqu qalbihi bihi munkasaran ra'sahu ila dunya wa sarifan wajhuhu ilaiha. Kita ini hanya memikirkan dunia, gak selesai-selesai, ternyata kita sudah pindah ke akhirat. Ya, kayak ini alhamdulillah Bapak Ibu yang suka di masjid ini ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk husnul khatimah. Selanjutnya wal mar'u yamutu ala ma'asya alaihi. Seseorang, nah ini perhatikan, ini bahayanya. Seseorang itu akan meninggal dalam keadaan kebiasaan yang dia lakukan. Orang biasa ke masjid, meninggal di masjid. Orang biasa di jalan, tiap harinya di jalan, meninggal di jalan. Ya. Orang biasa kerja di mana? Nah, itu artinya apa? Dari kaidah wal mar'u yamutu ala ma sya'alaihi, bahwa seseorang akan meninggal dalam kebiasaannya, maka kita perlu membiasakan hal-hal baik supaya kita husnul khatimah. Wala yumkinu taghyiru hadhil hal ba'dal mauti idh batalatil a'mal. Maut itu tidak izin dulu ke kita kalau dia mau datang. Ketika kita sedang kita lupa dengan Allah, kemudian maut datang, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita sudah kelewat saat-saat sakaratul maut itu, kemudian kita tiba-tiba sudah tidak ada di dunia lagi, maka kita sudah tidak bisa lagi usaha apa-apa. Karena itu sekarang kita masih bisa bernafas di dunia ya, dengan lega. Mari kita berhati-hati. Ada cerita, nah ini di kitab ini ceritakan. Walidzalika ruwiya an Baqal annahu kana yulaqqan iddal mauti kalimatai syahadah. Ada orang yang sedang sakaratul maut, kemudian ditalqin oleh orang yang nasihat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa jawabnya? Fayaqulu khamsatun sittatun arba'atun. Yang dia ucapkan meskipun ditalqin, diajari tadi bersyahadat, yang keluar dari mulutnya 5, 4, 3 atau 5, 6, 4. Kenapa begitu? Tadi sudah kita bahas itu, bahwa orang dalam keadaan sakaratul maut itu
dia akan mengingat apa yang sering menguasai pikirannya. Yang aghlabiyah, yang mayoritas menguasai pikirannya itu apa? Kalau kita dikuasai oleh masalah perdagangan, kita biasa dagang, hitung, ya, akhirnya itu yang menjadi bahan yang ada di otak kita. Maka ketika ditalqin itu hitungan yang keluar. Siapa orang tadi itu? Fakana mazghulun nafsi bil hisabi alladhi tala ilfihi lahu qablal maut. Orang tadi adalah seorang pedagang yang memang sangat semangat dalam berdagangnya itu, sehingga dia lupa berzikir, ya, lupa ibadah, lupa sholat. Ketika ditalqin itu tidak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang ingat tadi 5 hitungan, angka-angka yang keluar. Angka-angka yang keluar. Amma sababu su'ul khatimah. Amma sababu su'il khatimah fahuwa kasratul ma'asi wa dhunub wa in qawiya al-iman. Di antara juga sebab-sebab su'ul khatimah adalah banyaknya dosa. Banyaknya dosa walaupun tebal iman. Nah ini, imannya tebal. Tapi kebanyakan dosa bisa menyebabkan su'ul khatimah. Au di'fil iman wa in qallat al-ma'asi. Atau maksiatnya dikit, tapi imannya yang tipis, sehingga goncang tadi. Kalau imannya tipis mudah syak gitu, ya, keyakinan, i'tiqadnya tidak selamat, maka dia menjadi su'ul khatimah. Imannya besar tapi dosanya banyak. Nah itu juga berbahaya. Wa dzalika li'anna muqarafatul ma'asi sababuha ghalabatus syahwat wa wusuhuha fil qalb bi kasratil ilfi wal ada. Karena kebiasaan ini susah, ya kan? Kalau sudah kebiasaan kita itu menghilangkannya susah sekali. Maka jangan membiasakan hal-hal yang tidak baik. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Pembahasan sebelumnya kita sudah bahas, dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar karena kita ulang-ulang. Menjadi kebiasaan kita. Dan kita lupa bertobat, kita tidak istighfar. Kita meremehkan, maka itu menjadi dosa besar. Berbahaya lagi kalau itu dibawa sampai ke akhir hayat. Sampai su'ul khatimah. Karena sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Kalau sudah su'ul khatimah, sudah selesai itu. Kehidupan kita sudah selesai. Dan kita di akhirat sudah tidak bisa lagi memperbaikinya. Nah ini berbahayanya. Oke, Bapak Ibu, mumpung kita sekarang masih sehat, kita masih sadar, kita usahakan sebisa mungkin kita biasakan hal-hal yang baik. Kita biasakan hal-hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik itu, hal-hal yang baik itu adalah yang tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Itu baik. Kalau kita ngomongin orang itu pasti ada dampak kepada orang. Tidak baik. Kalau kita menyakiti orang, tidak baik. Kita suka membuang sampah di jalanan, tidak baik. Hal-hal kecil. Tapi itu termasuk yang diperhatikan, ada hadisnya bahwa termasuk syu'batul iman itulah imatatul adza anit thariq. Kita termasuk cabang dari iman kita itu adalah kita menyingkirkan kerikil atau sampah yang bisa menjadi batu sandungan orang lewat, berbahaya. Ya, itu amal baik. Amal baik. Hal demikian itu.
Maka kebalikan dari itu ya tidak baik. Kita justru yang naruh sampah di jalan. Kita melempar kerikil di jalan yang membahayakan orang. Ini hal-hal kecil, tapi merupakan syu'bah daripada iman, merupakan kebaikan yang berpahala dan itu membawa kita kepada husnul khotimah. Demikian mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah dan dihindarkan dari su'ul khotimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.